semuanya, selamat datang lagi di Dayan Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan saya Chris. Dan kita kembali lagi to the next episode, the next arc. Dan ini adalah puncak of the puncaknya, klimaks dari seluruh One Piece paruh pertama. Yaitu semua ada di sini, yaitu Marineford. Ya, markas besar marinir. Angkatan Laut. Perang terbesar sepanjang sejarah. Mungkin ya. Sejarah One Piece maksudnya. Ada God Valley itu. Ya, salah satu yang terbesar. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Langsung urut aja ya dari awal. Dong. Jadi, kru Luffy menuju ke Marineford. Setelah pengorbanan si Bonchan. Mereka menuju ke Marineford. Itu dikasih kayak kisah-kisah itu. Kayak misal bagi menghimpun kekuatan. Anak buah. Terus apa lagi ya? Nyeritain Jinbe juga tau. Jinbe itu siapa? Itu gak sih? Jelas no ke Luffy. Cuma garis besar dia adalah anggota dari Fishman Island. Oh gitu. iya. Terus ya, pokoknya Fishman Island itu salah satu tujuan pertama kalau habis masuk New World kayak gitu-gitu loh. Oh iya, karena itu Jelas no. Karena itu satu-satunya jalan menuju New World. Banyak bajak laut yang pasti lewat situ. Karena banyak bajak laut yang secara semena-mena waka semena-mena. Ya, bajak laut semena-mena di situ semua porak-porandakan Fishman Island. Tapi untungnya ada di bawah kuasa Whitebird yang melindungi tempat itu. Itu awal mulanya kenapa Jinbe sangat respect terhadap Whitebird. Ya. Terus langsung aja ya ke titik perang. Ya. Jadi krunya Luffy ini termasuk yang paling terakhir datang. Ya. Ini kita pindah scene posisi siapa? Sudah diantar ke Marineford. Tempat eksekusi. Di puncaknya tower paling tinggi. Nah gitu. ya, tempat eksekusi. Ya itu. Menara eksekusi itu. Dan itu juga sama seperti pepatah kuno ya. Apa? Lakon datang keri. Oh iya. Ya di situ. Ya, itu dianterin sama Sengoku sama Garp. Ya. Garpnya sudah kayak ya ampun, cucuku mau dieksekusi mati gitu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya dia ada bagian dari marinir juga. Terus, mereka mulai siap-siap. Kok belum muncul juga ya? Sampai jam berapa gitu toh? Terus si Sengoku ngasih pengumuman secara live ke seluruh dunia lewat siaran Denden TV. Denden TV. Mungkin ada yang siar lewat Denden Podcast juga. Enggak ada dong. Siapa? Ya, jadi disiarin, dia ngasih tahu sebuah pengumuman. Oh ya, pengumuman besar. Ini adalah sebuah eksekusi kriminal yang sangat besar, yaitu Ace. Ya, karena Ace adalah putra dari Gold Roger. Raja bajak laut. Nah, dan ini semua kaget. Semua kaget. Kamu nggak kaget soalnya sudah tahu spoiler. Sudah. Ya pas itu emang momen itu pas pertama kali muncul chapternya, episodenya itu semua orang wah. Loh, tapi sebelum itu tuh sudah ada krunya Whitebird hadir loh. Sebelum pengumuman. Oh. Soalnya mereka kan jadi tahu siapa yang nusuk itu squad kan ya jadi tahu. Oh, aliansinya dulu ya yang muncul. Yang lakon Whitebird-nya belum. Iya, jadi itu udah muncul aliansinya Whitebird. Ya itu siapa aja aku nggak hafal, kamu yang bisa jelasin. Squad itu yang kayak rambutnya pink botak, gondrong belakang toh. Terus ada lagi itu. Bersaudara itu. Kembar ya. Siapa itu namanya lupa juga. Terus ada Ratu S. Kayak cewek rambutnya ungu-ungu. Terus anak kecil ada kekuatannya juga. S. Kecil. Ada yang bawa monyet tapi ingat.
Ya anak kecil ada satu. Jadi ini aliansi ini bukan termasuk bagian dari krunya Whitebird, tapi mereka ini orang yang respect sama Whitebird, yang menghormati Whitebird. Misalnya kayak Jinbei kan termasuk. Nah ini mereka sepakat untuk bareng-bareng membantu Whitebird. Menyelamatkan Ace. Betul sekali. Dan setelah pengumuman itu heboh seluruh dunia, dimulailah perang. Yang out of nowhere tiba-tiba dari bawah kapal, dari bawah laut. Tadi Marineford itu kayak markas, terus ada teluke gitu loh, jadi Ya, menjorok ke dalam, terus di tengahnya tuh ada kayak lautan juga toh. Ya, teluk. Nah itu kapal Moby Dick itu keluar dari situ sama Whitebird. Muncul dengan epic. Dikira kapal kok bisa dari situ, ternyata itu dilapisi dengan coating yang ada di Sabaudi itu. Dipakai look juga di sini. Caranya. Dan muncullah Whitebird. Manusia terkuat. Manusia terkuat di bumi julukannya. Bukan bajak laut terkuat ya, manusia terkuat ya. Ya. Nanti untuk yang lain tahu ada lagi. Kayak Kaido tahu enggak? Nggak tahu. Oh ya, nanti spoiler aja. nanti. Terus Yunko terkuat enggak ya? Bisa dibilang Whitebird sih. Yunko terkuat. Hmm. Karena mungkin dia lama ya, sudah lama sekali jadi Yunko gitu, jadi ini dia terkuat. Soalnya kan dia ya disebut manusia terkuat di bumi. Juga disebut-sebut sebanding dengan Gold Roger. Rumornya gitu. Tapi ya kalau dari alur cerita kayaknya cocok jadi yang terkuat sih. Soalnya kan dia kayak yang paling apa ya istilahnya. Tapi semestinya kayak kekuatan buah iblisnya tuh ya ndak yang kuat Soro gitu loh. Menurutku. Ya bisa menggemparkan seluruh tsunami. Iya, tapi kayak kurang anu ya. Kurang greget. Kurang langsung to the point gitu loh. Kayak ya. Menunggu efek sampingnya dulu dari pukulannya DE baru nunggu. Kayak nggak langsung gitu. Yes, kita langsung masuk ke perangnya nih langsung. Ya, perangnya. Dimulai dengan gempa dari Whitebird. Ya sebelum itu tuh siapa dari dari angkatan laut tuh mengenalkan juga. Siapa? Ada admiral siapa aja 3 orang gitu. Oh iya. Kamu nih ngelewati semua. Ya maaf saya belum 3 orang itu ada Aokiji, Kizaru, terus Akainu. Nah, terus dia jelasin juga Shichibukai. Nah, Kru-kru Shichibukai sudah lengkap. Mihawk, Doflamingo. Siapa ayo? Boa Hancock. Gecko Moria. Siapa tuh sing bangunin arwah? Oke, Komoria sudah disebut deh. Kurang 1. Kuma. Itu Kuma yang asli. Tapi sudah dicuci otaknya. Ada 5 berarti. Kan 7 Shichibukai itu. 1 Jinbei, 1 Jinbei, 1 Peach. Marshall. Krokodil sudah tidak resmi. Oh iya, yaitu mantan Shichibukai. Jadi gerombolan gabungan Shichibukai, Admiral, Sengoku, Garp melawan dan para marinir. Ada sing raksasa, ada sing apa. Ya, itu. Smoker, Kobe, Helmepo, Hina. Melawan Whitebird dan aliansinya. Ya. Dia. Udah mulai perang belum nih? Ya. Dan dibuka dengan gempa dari Whitebird yang membuat tsunami dari 2 arah ya. Kiri kanan yang siap menerkam Marineford. Iya. Dan langsung dihentikan oleh kekuatan yang unstoppable juga. Aokiji langsung membekukan tsunami itu. Nah, itu pertanyaan aku juga. Maksudnya saat itu kan ya wis membeku toh. Ya kenapa nggak Whitebird langsung hancurkan itu semua? Kan bisa. Why? Supaya ada tantang kayak membuat arena untuk orang-orangnya bisa kalau dihancurin semua nanti kru-krunya kan nggak bisa ini menyerang lewat PS itu. Betul. Ya itu aku ngarang sih sebenarnya. Asal nyeplai. Jadi kayak dia ya mungkin karena wis pikiran orang tua kolot gitu loh. Kayak kurang strategi. Kurang taktiknya kurang ini. Bukan taktik apa ya.
Ya taktik kali ya. Taktik ya, strateginya itu. Ya itu kelemahan Whitebird, taktiknya kurang guys. Menurut Silakan kalian gimana guys? Ya nggak? Kayak di momen awal-awal itu aku kok suwi banget gitu loh, nggak mulai perangnya. Dan mungkin ya karena Luffy mana tuh nggak sampai juga. Gitu. Tapi habis itu sih. Yang lama itu sampai titik Whitebird mulai gempa itu masih berasa lama. Setelah itu masih lama. Sampai Luffy datang baru benar-benar wah. Ya. Nah dari setelah gempa itu baru mulai pertarungan masing-masing ya. Ada siapa lawan siapa. Terus ada jelasin krunya Whitebird siapa aja. Ada Marco. Pentolannya ada Marco, manusia Phoenix, Josu, manusia berlian. Kayaknya cuma 2 itu yang benar-benar di highlight ya. Paling sama ini pedang. Vista. Ya, Vista gitu. Ada. Sama itu toh. Sing lain-lain kayak nggak terlalu ditonjolkan. Padahal mesin ini dia punya banyak ya. 14 atau berapa toh? 16. Nah, 16 komandan Whitebird. Tapi enggak yang menonjol ya Marco doang. Sama Ace sih menonjol. Oh iya yang ditangkap. Ya itu mulai perang. Kamu hafal enggak siapa lawan siapa ya? Aku ya enggak terlalu hafal sih. Paling ini waktu Josu lawan si Chibukai sik toh. Josu lawan Mihawk. Soalnya kan kayak pendekar pedang yang bisa membelah berlian. Apakah bisa Mihawk membelah berlian? Tapi tidak ada jawabannya di sini. Terus Marco lawan Kizaru kayak Itu ditembak. terakhir. Oh, terakhir. Yang pertama tuh Admiral belum keluar si Chibukai dulu toh sing menyerang itu. Siapa lagi? Lupa. Aku ya lupa. Pokok Doflamingo itu melawan terus ada bagiannya si Rohigi tuh ada Orc. Ors Junior. Ya, Ors. Oh, iya. Jadi kalau jalan kayak pertarungan perorangan itu aku ya nggak terlalu hafal. Yang aku hafal itu poinnya Ors. Nah itu mulai. Ors. Ada flashback dikit. Kalau dia itu di Baiki sama Baik ambil Ace, dibuat no topi. Ya, bendak panas. Terus akhirnya si Ors ini kayak raksasa dengan kemampuannya berhasil mencapai hampir ujung. Sampai di ujung diserangi si Chibukai. Ini baru siapa ya? Kalau nggak salah Doflamingo. Dipotong kaki. Terus Gecko Moria nusuk dengan bayangan. Ada lagi nggak yang nyerang? Itu sampai sampai kayak wes meh. Sedikit lagi aku bisa kayak deket loh, tapi itu kok jauh ya. Sedikit lagi Tepar dan hanya pingsan ternyata. Ya seperti biasa tidak ada yang mati kecuali. Nah terus Luffy. Mulai ketika beku Luffy ternyata itu ikut di atas tsunami-nya itu. Nyangkut di atas. Akhirnya mereka berusaha untuk turun. Turun. Akhirnya jatuh dari atas. Jatuh satu-satu. Hus. Terus siapa akhirnya dilihat. Wah, Monkey D. Luffy. Itu masih belum tahu ya Whitebird ya. Ya. Siapa itu? Bingung sopo iki. Iya, sopo. Jatuh. Nah, setelah itu apa yo? Setelah itu Bagi cari perlindungan. Bagi kan nggak mau ikut perang tuh. Oh iya. Dia akhirnya nemui ya anggota-anggota yang tersebar itu, terus berusaha merebut Denden. Untuk pencitraan. Ya. Jadi dia ngambil kayak isinya video yang bisa mancar ke seluruh penjuru dunia itu diambil satu mbak DE. Ini nih mantan anak buah Roger. Udah bagi nggak penting sih. Terus Crocodile berusaha membunuh Whitebird. Terus dihentikan siapa ya? Marco ini. Ya Marco itu ketoy. Ya oke ya agak lupa. Terus tapi akhirnya Crocodile nggak tahu aku kenapa dia berubah pikiran. Kayak awalnya membunuh Whitebird terus akhirnya dia bantu Luffy. Ikut nyerang juga akhirnya.
Terus akhirnya si Whitebird baru ngerti. Oh iki lho, ternyata iki Luffy adik Ace. Terus ya wes Luffy kayak ngomong sama si Whitebird itu kayak biasa kakek aja. tua gitu. Ayo kakek tua kita selamatkan Ace. Sing lain bingung. Kok ngene? Padahal iki ngomong ambek Whitebird kayak ngomong ambek konco dewe. Tidak punya ini. Tidak ada apa? Dengan polosnya. Nah. Ya wes terus tujuannya DE ya dari titik di mana DE jatuh sampai ke es tuh ya panjangnya rak karuan. Tekan. Kalau di manga mungkin enggak terlalu panjang sih. Ya, soalnya di anime kan agak ditarik. Diperbanyak tarung-tarungnya gitu. Yo, pertama Luffy kan jalan ono smoker sih, ditahan smoker. Nggak ada ya di komiknya. Ada. Nah, smoker lawan terus Hancock. Ditolong Ya, Hancock. itu aku ingat. Terus kayak marinir loh. Kenapa sih Chibukai membantu itu Luffy? Jadi no batu. Jadi batu. Terus ya wes lawan smoker, Luffy ini lari. Terus diadang maneh. Diadang Mbak Mihawk. Terus dilindungi siapa lagi? Dilindungi Bagi bukan? Oh ya, sempat bagi pas lewat dibelah pas itu. Musuh alami pendekar pedang Bagi. Sulit dibelah. Terus ya wes Mihawk nggak ngejar lagi, kayak mungkin ke distract sama yang lain. Luffy lari masuk lagi. Siapa lagi terus? Sama Kiko nggak ya? Oh iya, aku ketinggalan satu yang quotes. Pas Doflamingo awal-awal juga sempat ngomong. Yang baik atau yang jahat itu ditentukan dari siapa yang menang perang. Jadi meskipun kamu marinir, tapi kalau kamu menang, ya berarti sejarah menuliskan kalau marinir yang baik. Tapi kalau bajak laut menang, bisa juga sejarah ditulis ternyata bajak laut itu yang baik. Sama kayak sejarah-sejarah, kita nggak tahu sejarah itu ditulis oleh siapa tuh. Pasti orang yang menang yang menulis cerita ini. Cerita seakan-akan DE orang yang baik. Ya itu sih. Aku lupa persisnya tapi kurang lebih nilainya gitu. Kapan ngomongnya? Ada. Pas lawan itu kayak Ors itu. Pas si Itu Chibukai akhirnya mulai muncul. ada di tengah-tengah itu kan Doflamingo kan ngajak siapa? Oh Krokodil. iya. Doflamingo lawan krokodil. Tapi krokodil nggak mau, terus akhirnya perangnya ya berdua mereka. Terus ada lagi. Oh, Luffy versus Admiral. Ya Kizaru Kizaru ya. Kizaru dulu. Terus ditahan sama Marco. Oh iya Marco. Ini yang tadi tak omong. Terus jalan lagi Aokiji. Ditahan siapa? Pasti setiap kali Luffy. Ivankov. Atau siapa ya? Pokoknya Ivankov bantu juga kok nahan seseorang dia lawan Pokoknya siapa. setiap kali gitu. Luffy ngelawan siapa terus dibantu nahan siapa. Lawan siapa dibantu nahan siapa. Kurang lebih mesti gitu. Mesti gitu. Tuh. Terus akhirnya itu kan masih diteluk. Terus salah satu cara lagi Admiral Angkatan Laut tuh ada strategi lagi. Naik no kayak meriam menara meriam itu. Naik no untuk memisahkan antara yang diteluk sama yang aliansi yang baru masuk itu. Ya. Untuk mencegah supaya dari kabur bisa ditahan semua. Jadi diserang, dikepung gitu loh, serang. Tapi ternyata ada satu menara tuh nggak bisa naik karena Ors kadang mati itu jadi pintu masuknya. Terus ini juga momen ini dimanfaatkan sama Akainu ya. Nah ini. Tuh. Akainu beralasan sama ngomong sama salah satu aliansinya Squad. Dan Squad ini satu-satunya aliansi yang bisa kita ingatnya. Karena melakukan perbuatan tidak sangat baik sama Oyaji. Sama kayak di sekolah ini. Wah ya. Guru pasti ingatnya murid-murid yang pinter atau yang nakal. Lah iki kita inget ya sing nakal.
Terus adanya aku rada nggak ngerti kenapa kok ditusuk. Terus aku cari tahu di Google. Ya, jadi si Akainu itu ngomong ke Squad. Kalau ini tuh sebenarnya jebakan dari Oyaji. Mereka semua itu sengaja supaya dibantai. Diajak ikut perang supaya bisa ngalahno kalian semua. Bantai bajak laut ini. Wajar. Padahal itu sebenarnya kan nggak betul. Padahal dia juga tahu kan perjalanan sama Shirohige itu gimana. Itu kan ya ndak ada apa namanya rekayasa baik nganggap semua keluarga. Karena terpelatuk itu si Squad akhirnya nusuk Whitebird dari belakang, tembus ke depan. Nggak dari belakang, dari depan. Oh, dari depan. Iya. Terang-terangan bahkan. Terang-terangan. Jadi depan. Dia awalnya pertama datangi, terus ngejak omong, gimana kayak inget-ingetin masa lalu gitu. Tusuk. Terus dia juga menganggap kenapa kok nggak ngomong kalau Ace itu adalah anak Gold Roger. Oh iya, itu merasa tertipu juga. Sangat masih dendam gitu loh sama Gold Roger. Gitu. Ya itu. Terus tusuk. Terus tapi Oyajinya memang kebal manusia terkuat, malah terus dipeluk Squad-e. Dan ternyata si Whitebird nggak marah. Dia malah kasihan karena si Squad tertipu. Nggak apa-apa anakku. Benar-benar seorang bapak sejati. Ini untuk nunjukno seberapa greget seberapa bapak si Whitebird itu. Terus kita lanjut ke pertarungan Luffy menuju ke puncak, munggah numpak becak. Ya. Terus yang pas itu terakhir lawan Aokiji itu dia wis tepar, kayak kekuatan imunnya dari Ivankov tuh wis mulai hilang. Itu di lain sisi krunya Whitebird sudah masuk ke lebih dekat gitu loh. Ya. Lebih dekat dengan eksekusi itu. Panggung eksekusi. Terus Luffy nyari Ivankov untuk tolong suntik aku lagi dengan hormonmu gitu. Tapi ini bisa mengurangi umurmu lagi 10 tahun lah berapa kan lo? Tidak apa. Oke, baiklah. Langsung kuat lagi. Kuat lagi. Maju lagi. Wis langsung naik lawan. Enggak. Lawan beberapa marinir tuh iso lewat. Terus Sengoku kan lihat kok situasi tambah gak karuan iki. Tambah deket kabeh. Tak eksekusinya langsung sekarang. Nggak usah nunggu waktu yang sudah ditentukan. Eksekusi sekarang lah, wis siap-siap sekarang. Luffy wis kepung, dek haki. Ngewarno hakine itu. Lah baru terus Shirohige ngerasakan toh. Oh ini dia. Anak ini membawa generasi baru buat bajak laut. Terus Shirohige ngomong, kalian semua tolong lindungi Luffy. Ngono. Lindungi Luffy. Terus Luffy, maju maneh. Ini udah pasifista belum ya? Belum wayanya. Pasifista tuh harusnya yang pas kepung itu. Oh tadi. That's the strategy of pasifista. Ya, sebelum ada Squad juga. Jadi pas kejadian gitu kan Squad lihat loh kok pada hancur sama pasifista. Makanya dia terus tersulut emosi ini itu. Tapi itu udah penting mengganggu. Itu untuk nunjukin aja sih itu. Kalau cerita tentang Kuma itu ada pasifista itu. Untuk melengkapi cerita-cerita tentang Kuma. Oh iya, Ivankov tuh ya lawan Kuma. Ada. Oh iya. Padahal kan harusnya mereka boloan. Tapi Kumai kayak nggak sadar toh. Iya, Kumanya sudah Kuma berbeda sudah dibawa kendali yang lain. Iya, itu ya guys. Maaf ya lompat-lompat guys. Yes. Akhirnya habis keluar haki itu beberapa kaget. Terus akhirnya semakin dekat. Nah, sampai di tangga belum ya? Belum. Di tangga itu dibantu diketokno jalan sama Inazuma. Jadi jalannya diketokno ngono. Ingatanmu bagus sekali. Terus habis itu ini kakek ini. Ya, Garp. Ini salah satu momen keren juga. Iya. Kamu harus melewatiku dulu. Terus akhirnya minggir kakek gitu tuh. Luffy langsung tinju. Sekali tinju kan. Iya, kakek langsung kayak pura-pura tak berdaya ngono. Langsung nyengkurep di bawah ngono.
Sengoku, hah apa-apaan? Garp langsung kalah. Gak, Sengoku ngomong, aku tahu kamu tidak bisa melakukan hal itu pada cucumu sendiri. Oh, No. Ya maaf saya. Tapi kan menerka-nerka. maksudnya orang luar kan lihatnya Gap tetap kayak Berusaha pro anu. pemerintah. Pro pemerintah. Ya wes terus deh naik. Sengoku adalah pelindung terakhir Ace. Kok pelindung? Pelindung terakhir Ace supaya nggak direbut Luffy toh. Oh ya, pada saat Luffy keluar haki tuh, dua orang yang eksekutor itu pingsan. Ah, betul. Pingsan. Nah, sebelumnya itu lagi. Apa Oh, sebelumnya itu? gini. Sebelumnya kan ada dua eksekutor pertama. Ya. Pas Sengoku ngomong, lakukan sekarang. Itu tuh langsung diserang sama krokodil, inget gak kamu? Oh iya ya Nah, ada. dua ada. eksekutor pertama tuh wis mati, wis. Ya, ada. Buh, Hilang. mana? Terus toh, ya kan Dicelat. eksekutornya kan enggak ada nih. Nah, Nah, ternyata di belakang itu ada penyusup yang ternyata tim Luffy. tim Luffy yang Mr. bantu. Tree. Terus akhirnya datang eksekutor kedua. Terus Sengoku nyuruh lagi itu baru hakinya keluar. Jadi gitu ya, guys. Jadi Mr. Tree yang kena haki. Oh. Tapi kan karena dia punya mungkin punya buah iblis, jadi pingsannya tuh enggak sampai pingsan coro. Jadi pada saat Luffy sudah mulai naik lagi tuh Ya, mulai sadar juga. sadar. Nah itu terus terakhir aku kaget tahu ternyata buah iblisnya Sengoku itu Buddha. Jadi Buddha emas. Dan ini dianggap sebagai buah Zoan ya. Tahu enggak? Enggak tahu ya. Soan. Zoan itu buah chopper. Mythical Soan. Buah chopper, pel, itu buah untuk menjadi hewan toh. Dia enggak hewan. Iya, emang bukan hewan. Tapi dianggap sebagai mythical Zoan. Oh, Misalnya ini, Marco Phoenix. itu kan burung. Burung tapi tipe Phoenix. Jadi dianggap mythical. Kalau Sengoku, dia itu kayak chopper. Hito-hito. Manusia-manusia, buah manusia. Tapi tipe Buddha. Oh, gitu. Ya itu. Kenapa nanti ada yang disebut God nih? Spoiler guys, never mind. Ya itu mythical Soan juga. Tapi untung ini ya, Buddha. Coba kalau agama lain, Wah, mungkin bisa ribut. yang Mungkin. paling mungkin tuh karena Jepang. Enggak juga ya. Itu Cina ya harusnya. Ya. Ya Buddha itu. lebih ke Cina, India. Nah itu guys, terus akhirnya Luffy sampai Sengoku ngeluarin jurusnya, Tapak Buddha. Luffy jadi fusen. Balon. Tinju. Terus Terpental. semua Mr. Tree yang baru bangun. Oh, ada yang ketinggalan lagi yang kunci borgolnya. Oh, Ace. kan harus dikasih sama Hancock toh. Iya, Hancock udah punya pegang kuncinya dikasih no Luffy. Habis itu Yang dipegang Luffy itu mau dipakai hancur. Kena apa ya? Di laser Kizaru bukan kalau nggak salah ya. Laser Kizaru, waduh kuncinya rusak nggak bisa buka gitu. Terus itu ledakan, jatuh semua. itu semua terus Mr. Tree. Ternyata ada Dalam Mr. Tree yang kejatuhan itu Mr. Tree langsung buat ya pakai kunci lilin nih. lilinnya itu. Jadi pas Mr. Tree. pas di bawah dia wes jatuh terus langsung terlindungi oleh apinya. Deret. Wis siap bertarung sama Luffy. Akhirnya Gua mau. Ace terselamatkan. Belum Terbebaskan dari Borgol. jerat Borgol itu. Sampai saat ini Terus beberapa kali ya menunjukkan kekuatannya Ace lah sama manusia Luffy. api. Sambil mereka berusaha kabur. Kabur. Nah, terus di lain sisi Shirohige sudah head to head sama Akainu. Oh iya. Terus sampai bolong. Si Akainu di sekali getok langsung. Ya, tapi kan dia masih kuat. Tapi masih bisa bangun melukai, lagi. Iya. Iya. Luka itu. Sedangkan yang lain-lain
sudah mulai terpojok juga. Ya, Yang lawan mulai kalah-kalah. yang lawan Kizaru Marco itu juga wis ke Borgol. Oh iya, Jadi Marco dia nggak bisa ke Borgol ngapa-ngapain. Batu Laut. Terus Aokiji juga berhasil mbekukno si Josu. Terus akhirnya Whitebird ngomando semua untuk mundur. Dan saat mereka Whitebird ngomando mundur, dia malah maju untuk menahan semua musuh-musuhnya. Oyachi. Sebuah pengorbanan. Oyachi. Dan di saat Pengorbanan pengorbanan era itu, yang lain kan, ayo lari-lari, Oyaji. Terus baru. ada satu yang terpelatuk, Akainu. Dia ngomong, Akainu nih licik memang. Dia ngomong Whitebird itu apa Sampah. gitu? Sampah. Whitebird sampah. Enggak gitu juga sih. Sambil Kalian sampah. anak buah Whitebird gitu. Apa yang kalian kagumi dari Whitebird. Dia tuh sampah ngono. Mana ada dia jadi orang dia selalu jadi buntutnya Roger aja. Gak Dia bisa nggak jadi bisa yang nomor raja. satu. Nggak bisa jadi raja bajak laut sampai sekarang gitu. Keren katanya. Padahal kan impiannya siapa? Ace kan mau jadi Shirohige ini raja bajak laut. Terus Itu. ada satu orang dari seluruh kru Whitebird yang terpelatuk. Ace. Ngomong-ngomong kon. Ini kon. Ya, kayak dalam bahasa Nggak terima, Surabayanya nggak terima. seperti itu, guys. Luffy ya, gak ngerti. Ya pada saat itu juga level kekuatan Luffy memang gak sebanding sama yang lain. Tuh, terus ya singkat cerita, Mahma melawan Akainu tuh buah iblisnya Mahma ya yang. Ya, belum kita sebut tadi. Mahma melawan api. Jelas Mahma itu adalah evolusi dari api, jadi kekuatannya berkali-kali lipat. Di Ace kalah. Maksudnya dalam perangnya. Ya. Terus ya wes kalah. Nah, Luffy kan Kayak ditanya. Hah? Apa? Luffy. Lah. Akainu ini kok ya memang otak pembunuh yo. Dia ingin berniat akan membunuh semuanya. Membunuh siapa? Luffy. Nah, Luffy sing halo. Tunjuk. Ya mungkin dia juga badannya lelah ya yang Luffy ini Terus yang. kentean ditusui hormon-hormon. Iya, kasihan juga lah tuh. Terus akhirnya dengan kekuatannya terakhir juga wis tinju terakhir dari Akainu ditatai sama tatai badannya. Dan akhirnya Ace pun mati di hadapan Luffy. Tapi itu ya nggak sepenuhnya salahnya Ace yo. Sepenuhnya salahnya Ace Ding, karena dia terhasut itu saja nih. Aku termasuk yang nggak suka Ace sih sebenarnya. Maksudnya bukan lebih prefer nggak suka, bukan yang benci gitu. Ya, soalnya DE yang mengakibatkan banyak hal-hal buruk. Iya. Ya, soalnya tapi kan ya, DE itu wis selamat no. berkali-kali membuat kesalahan lah ya. Seperti Ngejar Blackbird terus, padahal iya. dilarang Shanks. Terus ya ini termasuk yang disuruh ayahnya pergi. suruh kabur malah nantang-nantang mana. Sedang kabur mesti. Jadi di saat peperangan itu tuh Whitebird ya lagi diem aja ya di sisi sebelahnya ya. Ya, lagi malah lihat Ace terbunuh itu. Ya. Nah, di saat Ace terbunuh itu Garp tuh kayak langsung gitu. Terus Garp kan mau mencoba meraih Ace. Di stop sama Sengoku. Iya, di stop sama Sengoku. Langsung ditungcekno nih di tanah ngono. Dan ini Ace juga itu ada momen-momen flashbacknya. Itu yang membuat penangis biasanya. Iya. Sama DE juga terima kasih sudah mencintaiku. Padahal DE ini anak penjahat yang dibenci sama orang, tapi Whitebird mau menerima dia sebagai anak. Ya itu.
terus Luffy nangis, efek Shock. hormonnya juga habis ya toh. Dan dia shock. Akhirnya kayak apa kayak mati. Membatu. Nggak bisa ya. gerak sama sekali gitulah. Ya. Lumpuh. Ya lumpuh. Terus kena ini mental health. Saudaranya satu-satunya ya. Ada dua. Ya satu-satunya kan di situ kan dia Ya, tahu saat nih. itu tahu ya satu. Iya. Kasihan. Dan akhirnya mau bukan nggak mau, akhirnya. Masih belum Akainu masih mau bunuh itu Luffy. ya Untung Jinbe itu. Jinbe cepat tanggap tapi langsung Jinbe bawa tuh lari. ya mungkin ya udah kesel juga wis tua ya. Apa? Ya lawan Akainu juga nggak bisa. Ya kabur toh. Ya. Misinya kabur sekarang. Jadi nggak mau ya kita Terus meskipun ditahan sudah ada yang sebentar sama meninggal, Marco. kita harus semua kabur aja. Mundur. Tapi si Akainu belum puas, mereka tetap menghajari semua, menghajar-hajar. Semua sampai lari, jangan sampai ada yang hidup. Dan di saat itu muncul lagi. Kurohige. Ya. Dede. Ini sama kayak di game Dota yang misalnya. Kan kalau kamu bunuh, kamu dapat poin. Terus memunculkan musuh yang besar lainnya gitu. Bukan. Misal kamu rekan timmu, kamu A, temanmu B. Musuhnya C. Kamu wis ngepuk C ini sampai darahnya tinggal habis. Terus B muncul, gepuk terakhir. Dia si B yang dapat poinnya. Yaitu istilahnya di Dota itu nyampah. Wis mau mati tak ambil biar aku dapat poin. Ini Kurohige. Kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin itu ya salah satu strategi nih dia memang munculnya ya wis meh keret-keret Kurohige wis lemah itu. Dan dia beraksi nyerangi Whitebird. Ya. Dan Whitebird padahal Whitebird tuh ya lagi sedih karena kehilangan Ace. Didatangi pengkhianat yang bunuh anaknya. Iya, yang menyebabkan dia buntut dari akar dari masalah ini semua ya dia itu. Terus di situ Whitebird sempat ngomong sama Blackbird. Kamu bukan meskipun kamu D tapi kamu bukan orang yang ditunggu sama. Iya. Dinanti-nantikan sama Roger. Kamu bukan orangnya. Karena sifatmu yang itu. Jelek. Akhirnya ditusuk sama semua kru Blackbird. Dan ditusuk, ditembak. Tembaki. Baik, iya, krunya ada yang pakai pedang, ada yang nembak, macam-macam yang. Jadi semua krunya yang dari Down itu nyerang jari satu. Oh iya, tak pikir ditusuk kan dilempar gitu. Nah itu. Dan di situ langsung disebut akhirnya menghembuskan nafas terakhir Whitebird. Respect sih. Oh sebelum itu. Apa dia ya itu habis ngomong di tekad di itu sama dia menjelaskan lagi bahwa One Piece benar-benar ada guys. One Piece is real. Yes. One Piece benar-benar ada. Nah, terus setelah itu ini best momenku. Dia tetap berdiri dengan kuat lalu menghembuskan nafas terakhir. Dengan sejumlah luka di tusukan. Banyak loh. Itu ada loh. Ya, yang dimention di alur cerita itu. Berapa tembak peluru. Berapa ribu tusukan. Berapa tembakan meriam. Tapi tetap berdiri di saat terakhirnya. Whitebird. Respect man. Old man. Oyaji. Dia juga pernah. Eddie itu juga di flashback. Ya flashback. Dia bukan bajak laut yang cari harta, uang. Cari One Piece. Enggak. Dia memang keliling lautan untuk mencari keluarga. Ya itu berapa itu. Respect Whitebird. Oyaji. Aku kan terus nyari toh kepo apa sih Oyaji. Ayah, bukan. Tapi bukan ayah, kayak mungkin bukan ayah kandung gitu ya. Nek ayah kandung tuh ada Jepangnya sendiri. Bapak. Kayak gitu loh. Bapak ya bisa jadi bapak kandung sih biasanya. Tapi kalau kita manggil bapak-bapak ya Pak. Ini orang kita tua googling. Dan ayah Oyaji bukan hanya memiliki arti lelaki paruh baya, lelaki yang lebih tua. Oh,
Berarti nggak cuman ayah tapi kayak senior gitu. Orang yang lebih orang yang dihormati ya. Iya. Oh Yaji. Oh Yaji. Ya itu yang itu deh. Nah, terus Blackbird melanjutkan niat aksinya. jahatnya lagi. Ditutupi dengan apa gitu, kain hitam. Terus nggak tahu dia ngoperasi apa. itu. Terus buahnya diambil. Keluar Blackbird bisa menggunakan kekuatan buah gempa juga. Gura-gura Nomi. Ya, Gura-gura. Dan sampai saat ini tuh belum jelas kenapa Teach bisa memakai 2 kekuatan sekaligus. Kalau di alur cerita beberapa itu ya. Teori. Karena memang mestinya badannya dia tuh bukan seutuhnya manusia atau gimana gitu. Ya. Jadi dia bisa. Macam-macam teori. Kayak dia itu sebenarnya di dalam tubuhnya itu ada bagaikan 2 orang. Yaitu si kegelapan setan itu. Soalnya pas di Jaya, ini kita bahas teori dikit. Di Jaya sempat habis impian manusia tidak akan pernah berakhir. Terus kan Luffy Zoro pergi. Aku lupa Nami atau siapa pokoknya ngomong tentang dia. Terus si Zoro nyaut, itu bukan dia tapi mereka. Oh iya dah. Nah tapi itu masih ambigu juga. Apakah mereka itu yang dimaksud Blackbird yang punya 2 tubuh, atau teman-temannya. 2 orang dalam 1 tubuh, atau teman-temannya krunya. Nah, itu masih ambigu juga. Cuma orang kan mencocok logikan. Iya. Maksud Zoro lihat, maksudnya ketok itu 2 orang gitu lah. Mungkin dia nggak bisa melihat tapi bisa merasakan. Oh iya bisa merasakan. Kembali ke Marineford. Nah jadi setelah Blackbird mengambil kekuatan itu, kekuatan Gura-Gura Nomi, perang pun masih berlanjut. Nah itu ada salah satu Salah satu temannya Luffy. Temannya Luffy. Iya. Kobe maksudnya. Kobe. Oh iya. Kobe yang kayak meratapi kejadian perang apa ini? Apa itu keadilan? Kayak maksudnya kayak tujuannya kan Shirohige mati, tapi ternyata setelah Shirohige mati kok masih perang kayak gitu. Banyak kayak orang-orang yang nggak seharusnya mati di pertempuran itu dengan sia-sia. Yang mengorbankan ada sing keluarga nih. Ya betul. Nggak gitu. Cuma dari marinir, dari bajak lautnya pun juga dia berpikiran 2 sisi ini sama-sama dirugikan. Ya, banyak perang ini udah cukup sebenarnya. Nggak perlu dilanjut lagi. Tapi si Akainu yang terus membantai orang-orang. Nah itu ngejar sampai siapa namanya? Jinbe sama Luffy diserang lagi. Oh iya. Dan itu yang membuat luka. Iya, luka bolong. Tapi sampai sekarang aku sih belum paham luka itu kok bisa menimbulkan X itu loh. Soalnya kan setelah itu baru tahu Luffy luka X. Nah itu aku sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa kok serangan itu bisa jadi X ya? Padahal kan sempat dilindungi Jinbe juga. Kayak dipeluk gini loh, dikewek gini mbak Jinbe. Terus diserang. Terus akhirnya ada krokodil lagi sempat bantuin. Krokodil sangar juga yo. Ya. Maksudnya DE bisa mengimbangi kekuatannya Akainu. Krokodil tuh DE itu cuman apes sih. Soalnya ketemu Lakon di awal-awal. Oh gitu. Soalnya Lakon kan gak bisa kalah ceritanya. Jadi mau ndak mau ya dia mesti ngalah sih. Tapi sampai nanti yang terbaru kan nanti masih ada terus ya deh. Itu terus akhirnya yaitu Kobe memberanikan diri datangi di depan Akainu. Pas itu Akainu mau ngantem siapa gitu toh. Terus dia stop di depan nih. Hentikan sambil mewek-mewek muka welek. Dengan sisa-sisa tenaga keberaniannya DE menyempatkan itu. Jeng. Terus persetan, siapa kamu? Bocah marinir siapa ini? Mau diajar? Tiba-tiba ada pedang. Shing. Dan Akagabino Shanks, calon raja terakhir. Shanks.
Ternyata Shang Shang sudah datang. tiba di situ untuk menghentikan perang. Aku datang untuk menghentikan perang ini. Sementara itu Kizaru ngejar Luffy ya. Ngejar Luffy yang udah dilempar ke Lau. Belum. Oh belum. Jadi itu kan luka siapa namanya Jinbe sama Luffy. Terus diangkut tuh sama Bagi. Ya. Diangkut terus hampir diserang Kizaru. Dia menghindar toh. Nah, terus tiba-tiba ada itu Lau kok datang moro-moro. Ya. Ayo lempar sini biar kami Lempar sini. menyembuhkan, menyelamatkan. Nah itu. Kiri. Terus Backman muncul menodongkan pistol di kepala Kizaru. Kizaru kata, "Hei." Ben Backman. Ya itu. Ternyata semua kru Shang sudah berkumpul, terus muncul semua. Dereng. Karena sudah nonton Movie Red jadi tahu nih siapa-siapa. Aku tapi lupa juga ini namanya. Sama aku ya lupa. Yang gendut tuh siapa sih? Gendut Lakiru, Rakiro. Terus ada ayahnya Usopp, Sop. Yasop. Sop. Nah itu terus akhirnya hentikan peperangan ini. Ya. Akhirnya Sengoku yang memutuskan, ya udah kita cukup. Padahal Akainu sih lagi pengen bunuh wong. Terus akhirnya Akainu ya wis nurut Kurohige. Dia juga mau perang kabur. juga. Memutuskan untuk kabur karena tahu ini lawan Shanks terlalu kuat untuk saat ini. Dia tidak bisa. Ini karena krunya belum ada yang pakai buah iblis. Wah, tapi kamu tahu emang nanti pakai buah iblis. Tahu dong. Semuanya. Sangat spoiler. Ya itu. Terus akhirnya Shang ngomong serahkan pemakaman Shirogi sama Ace kepadaku. Ya. Dan Terus berakhirlah perang. Luffy sama siapa? Jinbe sudah ditolong sama Law. Terus sampai tenggelam. Dia kan kapalnya Kapal itu selam, guys, bukan kapal tenggelam. selam guys. Sama kayak kapal selam. Jadi kayak pertanyaan zaman dulu yang Apa? ada kapal selam, penumpangnya sekian orang. Terus saat mulai ini mereka tenggelam. Nah, kenapa kok tenggelam? Karena mereka naik kapal selam. Ya. Zaman dulu. Pokoknya kuis apa kan loh. Ternyata kapal selam. Ya itu, terakhir wis mari. Terus ono kayak narasi, narator. Perang ini akan tercatat dalam sejarah. Perang besar. Oke, selesai deh. Berikutnya masuk di Enggak. post-war arc. Masuk ini juga. Hah? Masuk Marineford juga. Enggak, itu arc sendiri yang. Masuk. Ya. Biar banyak episodenya juga. Oh gitu. Oke. Ya udah, kita ini best moment. Best moment. Aku dulu deh, aku udah ada. Ya apa? Tadi aku sudah mention, best momentku adalah Whitebird. One Piece benar-benar ada. Dan itu kayak Whitebird kan orang yang keren banget. Momennya terakhirnya nunjukin flashback betapa seorang bapaknya dia menyayangi anak-anaknya, mengorbankan dirinya, dan terakhir dia masih menyatakan kalau One Piece itu benar-benar nyata. Dan itu membalikan apa yang mau dicapai Marinir. Marinir menutupi itu semua. Marinir kan ngadakno eksekusi itu untuk nunjukno sudah bajak laut ndak usah ngejar-ngejar One Piece lagi. Kalau kalian ngejar One Piece kalian akan dieksekusi seperti Ace dan Whitebird bahkan. Nah karena itu malah Whitebird membuat orang-orang nggak takut karena dia menyatakan kalau One Piece benar-benar ada dan itu memacu semua orang untuk ayo kita mengejar One Piece. Dan kematiannya Shirohige itu membuat kayak bajak laut kecil tuh semakin malah Semangat. liar gitu loh. Karena kan daerah kekuasaannya Oh iya betul, itu salah Whitebird satunya kan juga. hilang loh, wis mati. Mm-mm. Kayak itu diceritain juga kok di akhir-akhir Iya. kayak daerah kekuasaannya Bendera Whitebird wis gak ono, dijajah-jajah. dijajah lagi. Ya. Terus itu juga menandakan dengan kematiannya Whitebird itu menandakan era baru.
Jadi kayak misalnya ini sudah berapa tahun, kita masuk ke tahun Masehi ngono, anggapannya. Ya, ini era baru karena soalnya kan Whitebird juga dianggap sebagai legenda hampir setara Roger lah bisa dibilang tuh. Wis meninggal wis masuk era baru. Era baru yang dikuasai ini berarti masih Yonko itu aja Ya. sebagai penguasanya. Nanti era baru berikutnya ada lagi. Oh. Jadi ini mulai transisi yang pertama. Mulai ada anak-anak muda generasi baru yang mulai mencuat-mencuat ini. Best momentmu. Aku best moment kok jadi ini ya. Jadi Cerita keren lagi. kata-kata aku panjang. Dari tadi aku Best momentku ya itu kegigihan Luffy sih. Ya perjalanan Luffy melawan dan menyelamatkan Ace itu menurutku anu sih. seluruh perjalanannya. Pokok Luffy lawan siapa tuh kayak apa tetap fokusnya ke Ace. Tapi yang menyesalkan itu Ace-nya ditolong tapi malah bikin Luffy sedih. Terpuruk. Oke. Itu mungkin ya aku ngeluarno House Haki itu sih. Oh, momen mengeluarkan haki rajanya. Haki Raja. Bonus best moment Mr. Tree. Oh iya, Mr. Tree. Itu iya sih. Nah, aku ya mikir kok kapan hari yuk. Loh, kuncinya mateng kok potol terus piye iki? Oh alah, ono Mr. Tree ternyata. Dia itu kayak orang jahat nyebelin tapi Baik. bisa berguna di saat Saat-saat genting. yang Gitu. penting. Dan ternyata tidak seburuk itu. Skor. Skor Sebagai arc ultimate, nah kira-kira berapa ya skornya? 9,5 walaupun akhirnya menyedihkan. Aku sih 9. Yang kurang dari arc ini Itu yang mati. bukan itu bukan kekurangan sih menurutku. Justru apa yang dibangun Oda selama ini tidak pernah mematikan karakter. Begitu ada yang mati langsung benar-benar berdampak. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ini loh yang kurang. Yang kurang adalah tidak ada kru topi jerami, cuman Luffy. Coba lihat semua ada seru ya. Iya. Tapi sebagai gantinya ya kita dimunculkan kayak orang-orang sing keren-keren, orang-orang hebat banyak. Bisa lihat, oh ada ini gitu. Yang beraliansi secara tidak langsung sama Ya. Luffy ya. Betul. Itu gantinya lah. That's the end of old era. Yes. Kita akan ketemu lagi di next episode di post war arc. Yes. See Tapi you. sebelum itu, Eh. kita ada pengumuman sedikit nih. Kalau kalian nyari figur, nah kalian bisa ke IMF Shop. Semuanya figur ori, harga terjangkau. Bisa ke link di deskripsi, ada di Shopee dan juga di Instagram. Yang kolektor One Piece dan especially itu Yes. banyak sekali tuh. Dan jangan lupa support kita. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bisa like, share, komen, subscribe, dan semuanya ya. Donasi pun bisa. Link di deskripsi. Dan sampai ketemu di Dedet Podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.